Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Direktur Green Book Publishing Indonesia, Bapak Komarudin, serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Selamat datang di webinar Interaktif Peran Guru dalam Literasi dan Kepenulisan Buku di Era Industri 4.0 yang diselenggarakan oleh Green Book Publishing Indonesia. Saya Husul Hafidoh yang akan menjadi moderator pada acara pagi hari ini. Terima kasih yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam acara yang penuh manfaat ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan teknis terlebih dahulu. Yang pertama, peserta diharapkan masuk ke dalam ruang virtual 10 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, webinar akan dimulai tepat waktu, harap menghormati waktu yang sudah ditentukan panitia. Yang ketiga, pastikan nama tampilan sesuai dengan nama yang terdaftar untuk memudahkan identifikasi. Yang keempat, yaitu semua peserta diharapkan mematikan mikrofon selama presentasi berlangsung. Yang kelima, video peserta wajib diaktifkan. Yang keenam, pertanyaan dapat diajukan setelah pembicara menyampaikan materi. Yang ketujuh, jika dipersilahkan berbicara, aktifkan mikrofonnya. Yang kedelapan, rekaman webinar dan materi presentasi akan dibagikan kepada peserta setelah acara selesai. Yang kesembilan, dilarang merekam atau mendistribusikan konten webinar tanpa izin dari penyelenggara. Yang kesepuluh, harap menggunakan bahasa yang sopan dan profesional dalam interaksi selama webinar. Yang ke-11, penggunaan kolom chat harus sesuai dengan topik webinar dan tidak keperluan pribadi atau promosi produk jasa yang lainnya. Yang ke-12, jika mengalami masalah teknis seperti tidak bisa mendengarkan, bisa melalui kolom chat. Yang ke-13, disarankan untuk menggunakan virtual background atau headset. Tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah webinar interaktif peran guru dalam literasi dan penulisan buku di era industri 4.0. Menulis karya ilmiah adalah salah satu bentuk kontribusi akademis yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan penelitian. Namun, banyak ilmiah yang hanya terbatas pada lingkup akademis dan jarang menjangkau audiens yang lebih luas. Ya, karya-karya tersebut seringkali memiliki nilai informasi dan edukasi yang tinggi, namun karena keterbatasan distribusi dan format, pesan hasil dari penelitian di dalamnya tidak dapat dinikmati oleh masyarakat umumnya. Mengubah karya ilmiah menjadi sebuah buku yang berkualitas dan mudah dipahami dapat memperluas jangkauan informasi serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lainnya. Kami sangat beruntung karena telah menghadirkan pembicara yang sangat hebat atau berkompetensi dalam bidangnya, yaitu Bapak Abdurrahman Mahmud, selaku Forum Guru Penggerak Kabupaten Gorontalo. Selamat datang, Bapak. Ya, sudah hadir ya. Oke, selamat datang juga. Ya. Nah, cara ini dirancang untuk memberikan wawasan yang mendalam serta solusi yang praktis dalam pembuatan buku. Kami berharap sesi ini akan memberikan inspiratif atau pengetahuan bagi peserta pada pagi hari ini. Tanpa berlama-lama lagi ya, mari kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menyebutkan urutan acara webinar pada pagi hari ini. Yang pertama ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, sambutan direktur oleh Bapak Komarudin. Yang ketiga, pemaparan materi oleh Bapak Abdurrahman Mahmud. Yang keempat, ada sesi tanya jawab. Yang kelima, penutup. Mari langsung saja kita berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
The rapid development of information technology also encourages the field of scientific publications. In order to help researchers and the academic community in the field of research, we are here to be the best solution that provides fast, complete, satisfactory, and transparent services. Therefore, we provide several services that have been tailored to the needs of researchers and the academic community in the field of scientific publications. Green Publisher is available on the App Store and Play Store to make it easier for researchers to access all of our services every day for 24 hours. CV. Green Publisher Indonesia is a company engaged in educational consulting services, especially scientific publications and ISBN book publishing. CV. Green Publisher Indonesia was established in 2020 and already has a business license number with number 03042013798 and has a copy membership number 443 JBA 2022. In addition, CV, Green Publisher Indonesia also has several other service elements, such as intellectual property rights management, brand assistance, journal assistance towards accreditation, as well as the organizer of international conferences. To become a professional scientific publication institution with quality and reputation at the international level is our vision, and we are determined to be a pioneer in delivering high-quality scientific publications that have a positive impact on the world of research. Green Publisher has more than 20 journals that have been indexed in national and international databases. This opens up space from various disciplines and encourages the creation of collaboration between researchers by inspiring each other. With high dedication, Green Publisher Indonesia has also established strong relationships with various universities and agencies to collaborate in the development of science. So far, Green Publisher Indonesia has thousands of authors spread across various regions in Indonesia. The presence of Green Publisher Indonesia is expected to provide solutions to career development and research problems so that it can produce superior and highly competitive works. Oke, acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Direktur kepada yang terhormat Bapak Komarudin. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Husnul atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat saya ucapkan kepada pemateri kita pada pagi hari ini, Pak Abdurrahman Mahmud, serta ucapan terima kasih banyak kepada seluruh peserta webinar yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar ini dengan tema Peran Guru dalam Literasi dan Penulisan Buku di Era Industri 4.0 yang akan kita kupas tuntas oleh pemateri kita. Tujuan webinar ini adalah memberikan wawasan kepada guru tentang pentingnya literasi di era digital, meningkatkan kompetensi guru dalam menulis buku sebagai media pembelajaran yang kreatif, mendorong guru untuk menjadi agen perubahan melalui karya tulis yang mendukung pembelajaran berbasis literasi. Semoga acara webinar ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nanti saya harap teman-teman semuanya bisa memperhatikan dengan seksama dan dengan serius yang akan dipaparkan oleh Pak Abdurrahman Mahmud sebagai pemateri kita. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Komarudin.
acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nantikan, yaitu pemaparan materi dari Bapak Abdurrahman Mahmud selaku Forum Guru Penggerak Kabupaten Gorontalo. Padanya kami persilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya kedengaran suara saya, Mbak? Ya, kedengaran Pak. Oke, saya ini ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menjadi narasumber pada kegiatan webinar kali ini dengan topik peran guru dalam literasi dan penulisan buku di era industri 4. Oke, sebelum itu saya mungkin mau cari informasi dari rekan-rekan yang berpartisipasi dalam kegiatan webinar hari ini. Kira-kira semuanya adalah guru atau ada beberapa dari Bapak Ibu dosen atau pelajar atau mahasiswa? Bisa di chat di kolom komentar. Semua guru ya? Oke, ada mahasiswa. Oke, mahasiswa. Oke, kebanyakan mahasiswa ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan berbagi sharing informasi saja kepada adik-adik ataupun rekan guru yang sempat hadir pada kegiatan hari ini, itu terkait dengan bagaimana kita sebagai guru ataupun calon guru dalam mengembangkan literasi kepada diri kita sendiri maupun pada peserta didik. Oke, lanjut slide berikut. Next, oke. Yang pertama adalah berkaitan dengan kesesuaian dengan tema hari ini tentang literasi. Literasi itu tentu kita ketahui bersama bahwa di dalam dunia literasi itu ada banyak, ada entah itu literasi secara dasar maupun secara advance, ada juga pembagian literasi berkaitan dengan literasi membaca, menulis. Kemudian ada yang paling hangat-hangat sekarang ini adalah tentang literasi di era digital. Jadi kalau kita berbicara tentang literasi di era digital, Bapak Ibu semua, berarti kita itu berbicara tentang bagaimana bagaimana kegiatan literasi itu bukan hanya sekedar di buku-buku teks secara fisik, tetapi kita masuk ke dalam ranah digital. Nah, di literasi di era digital ini, di sini saya tuliskan bahwa merupakan kunci untuk bertahan dan berkembang. Kenapa saya katakan bahwa literasi di era digital itu merupakan kunci untuk bertahan dan berkembang? Karena disesuaikan dengan kondisi kita di zaman yang sekarang. Kondisi kita sekarang merupakan kondisi yang kita tidak bisa pisahkan dengan informasi-informasi yang kita konsumsi melalui format-format digital, terutama di dalam sosial media. Pada zaman dulu mungkin kita menggunakan atau mengkonsumsi beritanya atau informasi lewat koran yang secara fisik, tetapi sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang telah berpindah dari industri-industri yang secara konvensional, kemudian mereka berpindah kepada konsep yang digital. Nah, di era digital ini tentu ditandai dengan adanya perkembangan teknologi informasi secara cepat. Jadi, kita bisa mengkonsumsi berita-berita yang ada di setiap hari itu di sepersekian menit, sepersekian detik itu selalu ada berita-berita atau informasi baru. Kemudian berbicara tentang kemampuan untuk mengakses dan memahami, menyiarkan, itu juga kita perlu miliki sebagai seorang individu-individu yang hidup di zaman era digital. Karena kenapa? Karena dengan ada kompetensi untuk memahami sesuatu informasi, kemudian menyiarkan, kemudian apalagi menciptakan informasi baru, itu memang harus perlu di kita secara pribadi atau secara individu untuk menguasai kemampuan-kemampuan seperti itu. Kemudian
literasi digital ini memungkinkan kita untuk belajar sepanjang hayat. Nah, ini memang apa ya, belajar sepanjang hayat ini merupakan prinsip yang harus kita miliki, apalagi seorang guru. Jadi di dunia eh, guru itu apa ya, tidak akan pernah berhenti belajar. Jadi sepanjang hayat menjadi seorang guru, entah itu bukan guru pun, itu harus memiliki prinsip pembelajar sepanjang hayat. Karena dengan adanya prinsip seperti itu, kita mau beradaptasi dengan segala informasi yang kita dapatkan di era sekarang. Kemudian yang paling terakhir, dengan kita memahami prinsip-prinsip literasi di era digital, itu akan membuka yang namanya peluang baru di dalam dunia kerja. Jadi apa ya, kita kalau dulu itu mendapatkan peluang-peluang kerja atau sampingan mungkin terlalu terbatas, tetapi dengan berkembangnya literasi atau informasi secara digital, kita bisa menemukan peluang-peluang untuk bisa kita jadikan sebagai peluang baru di samping kita menjadi seorang guru ataupun tenaga pendidik, mahasiswa dan lain sebagainya. Next. Next slide selanjutnya, Mbak. Oke, mengapa literasi digital sangat penting? Oke, ini memang merupakan topik kita hari ini. Secara pribadi, kita atau saya sendiri sebagai seorang guru memang harus melek terhadap literasi digital. Karena kenapa? Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa seorang guru itu jika tidak adaptif dengan kemampuan-kemampuan baru, maka dia akan ditinggalkan oleh peserta didiknya. Ataupun sehebat apapun seorang guru, tetapi dia tidak mau adaptif dengan perkembangan, entah itu perkembangan literasi secara digital dan lain sebagainya, maka dia mungkin akan ditinggalkan oleh peserta didiknya. Kemudian di sini saya sudah menuliskan bahwa ada beberapa alasan penting kita sebagai guru itu harus melek literasi digital. Yang pertama adalah navigasi informasi untuk penulis. Nah, kalau kita sebagai guru itu untuk menjadi seorang penulis, untuk mendapatkan ide atau mendapatkan berita-berita yang bersifat faktual, kemudian untuk memvalidasi berita-berita yang bersifat hoax, itu kemampuan navigasi untuk menelusuri informasi berita ataupun informasi apapun itu harus dimiliki oleh seseorang atau seorang guru untuk apa ya, untuk sebagai bahan bahwa seorang guru itu memahami ruang lingkup dari literasi digital. Kemudian, literasi digital juga merupakan atau bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan dalam penulisan. Jadi, di dalam proses menulis nanti, Bapak Ibu akan mendapatkan berbagai macam informasi-informasi di dunia digital. Kemudian mungkin kita harus pintar-pintar untuk memilih sumber yang kita pilih, apa yang mana yang kredibel, yang mana tidak kredibel. Itu merupakan apa ya, kemampuan kita sebagai guru untuk bisa memfilternya. Jadi kalau guru punya kemampuan literasi digital yang baik, maka untuk pemilihan sumber yang kredibel itu pasti akan jauh lebih baik dibandingkan guru-guru yang tidak memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Kemudian yang berikut adalah kreativitas dalam dunia digital. Nah, di literasi digital ini pasti ada produk-produk yang dihasilkan. Kalau misalkan di zaman dulu mungkin ada buku-buku secara fisik, tetapi kalau di dunia literasi digital, buku secara fisik itu bisa dikonversi ke dalam bentuk e-book, kemudian blog, ataupun karya interaktif lainnya yang bisa dilakukan secara kolaboratif, entah itu secara individu maupun secara bersama-sama oleh beberapa guru atau beberapa penulis. Kemudian fondasi dasar untuk membangun karir kepenulisan
saksikan karya saya itu lewat berbagai macam situs ataupun media untuk bisa saya publish karya saya. Itu ada beberapa macam, banyak sekali, bisa Bapak Ibu gunakan Kompasiana, kemudian ada beberapa macam apa ya, kayak organisasi-organisasi keguruan seperti apa ya, ada banyak organisasi keguruan yang menyediakan platform-platform untuk para guru untuk bisa mempublish karyanya seperti itu. Jadi untuk Bapak Ibu yang sekarang lagi terinspirasi untuk menulis, ya mulai sekarang memanfaatkan platform yang ada untuk mempublish karyanya di sana. Dihitung-hitung sebagai latihan dasar bagi Bapak Ibu ataupun mahasiswa-mahasiswa untuk menghasilkan karya. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk pada revolusi industri 4.0, yaitu transformasi dunia dengan teknologi. Dalam penulisan buku itu diintegrasikan dengan revolusi industri 4.0 ini terjadi beberapa perubahan. Ada adaptasi dari yang tadinya fisik kemudian berpindah pada digital. Ini penulis lebih banyak diberikan ruang untuk berkarya, untuk bisa menghasilkan sebuah legasi kepada orang. Itu lebih terbuka lebar karena kita bisa mencari sendiri platform mana yang bisa kita gunakan untuk mempublish karya kita. Kemudian dalam proses penulisan, Bapak Ibu sudah kenal, ada banyak sekarang tools, kemudian teknologi yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam proses penulisan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin di sini perlu saya garis bawahi bahwa teknologi memang begitu pesat sekarang, tetapi kembali lagi pada diri kita sendiri bahwa kita hanya menggunakan teknologi itu sebagai alat bantu, sebagai teman kerja, sebagai asisten kita, tetapi semua ide ataupun apapun yang kita mau tuangkan dalam proses penulisan itu haruslah bersumber dari diri kita sendiri. Teknologi nantinya yang akan membantu kita untuk membuat karya kita atau ide kita menjadi jauh lebih baik. Kemudian dengan transformasi di industri 4.0 ini ada yang namanya inovasi dalam penyajian konten. Nah, di dalam revolusi industri 4.0 ini membuka peluang untuk menghadirkan tulisan melalui berbagai macam format inovatif, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa sekarang sudah tersedia format buku dalam format e-book, kemudian ada blog interaktif, kemudian ada media sosial. Nah, media sosial ini yang mungkin paling relate dengan kita semua. Kita bisa memposting apapun, entah itu fisik, entah itu narasi-narasi, status yang bisa mengedukasi halayak ramai, ini bisa kita gunakan lewat platform-platform media sosial yang kita punya. Ya, berbagi cerita mungkin saya itu paling aktif di Instagram, karena Instagram, Facebook juga. Itu di sana saya memportofoliokan segala sesuatu apa yang saya lihat, saya rasakan, kemudian konten-konten yang berbau pendidikan yang mungkin saya rasakan itu bisa bermanfaat kepada audiens ataupun teman-teman saya di dunia sosial media. Jadi bagi Bapak Ibu, untuk menjadi seorang penulis itu tidak harus tidak harus langsung perfect, karena seorang penulis itu pun belajar dari banyak kesalahan-kesalahan, termasuk diri saya sendiri, entah itu dari typo, kemudian pemilihan sumber-sumber yang kita gunakan untuk kita publish. Itu awal-awal kita memang banyak mengalami kesalahan-kesalahan, miskonsepsi dan lain sebagainya, tetapi lambat laun kalau kita terbiasa, kita akan terus melakukan transformasi dan perbaikan-perbaikan sehingga kemampuan-kemampuan kita untuk menghasilkan karya tulisan akan jauh lebih baik. Di sini ada beberapa kalimat yang mungkin bisa
menjadi patokan kita bagi guru-guru, adik-adik mahasiswa, bahwa teknologi itu adalah alat, bukan pengganti kreativitas. Sebagai penulis, pastikan karya tetap orisinal dengan menjaga keunikan ide, gaya, dan suara tulisan, meskipun memanfaatkan teknologi untuk memperkaya proses penyajian. Jadi, segala bentuk kreativitas itu yang paling orisinal itu datangnya dari kita sendiri. Ya Bapak Ibu, kemudian gaya bahasa, suara-suara yang kita ingin sampaikan kepada audiens, itu semuanya akan menjadi orisinil apabila datang dari kita sendiri. Jadi untuk teknologi hanya akan membantu kita dalam merevisi beberapa porsi yang mungkin akan jadi jauh lebih baik. Oke, next. Oke, kemudian dampak revolusi industri 4.0 pada pendidikan dan kepenulisan. Oke, yang pertama di sini saya angkat ada dua. Yang pertama transformasi pendidikan, kemudian perubahan dalam dunia kepenulisan. Nah, Bapak Ibu sekalian, revolusi industri 4.0 itu membawa perubahan besar dalam cara kita belajar dengan teknologi yang mempermudah akses kita untuk mendapatkan berbagai macam informasi yang tersedia di dunia digital. Kemudian kita cara mengaksesnya pun lebih fleksibel daripada dulu kita harus datang ke toko buku, kemudian harus meminjam buku dari teman-teman untuk bisa mendapatkan informasi ataupun bahan untuk kita jadikan sebuah tulisan. Tetapi sekarang aksesnya sudah sangat terbuka lebar, jadi kita diberikan keleluasan yang begitu luas di era sekarang untuk mendapatkan berbagai macam ide atau berbagai macam sumber untuk kita jadikan sebagai bahan penulisan. Kemudian perubahan dalam dunia kepenulisan sudah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa teknologi digital membuka jalan baru bagi kita untuk menjadi seorang penulis, berbagi cerita, ide dengan jangkauan yang lebih luas, sekaligus menantang kita untuk tetap otentik di tengah kemudahan akses dan kolaborasi yang ditawarkan. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini mungkin di dalam kepenulisan itu ada ada pro dan kontra, bahwa sekarang kita menulis itu akan lebih mudah karena ada banyak teknologi bantuan yang kita bisa gunakan untuk menghasilkan karya. Saya contohkan, misalkan ada penggunaan ChatGPT, Gemini, kemudian ada Copilot, dan yang terbaru mungkin ada DeepSeek ya, yang bisa kita gunakan, yang kata-katanya digadang-gadang jauh lebih baik daripada ChatGPT. Tetapi Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, kita boleh saja menggunakan semua itu, tetapi dengan harus selaras dengan etika kepenulisan, bahwa kita hanya menjadikannya sebagai alat bantu. Semua ide, semua informasi harus kita validasi sehingga tetap karya kita tetap orisinal dari kita sendiri. Next. Oke, berikut adalah peran guru dalam meningkatkan literasi. Jadi kita di dalam dunia kerja, apalagi kita para guru-guru ataupun adik-adik mahasiswa yang akan nantinya jadi calon guru, itu harus mengingat bahwa ada 3, atau di sini saya angkat 3, bahwa di dalam dunia literasi, guru itu berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Kemudian guru juga bisa berperan sebagai teladan literasi. Kemudian yang ketiga adalah guru harus berperan sebagai pendorong kreativitas dan kolaborasi. Saya mulai dari ini, fenomena sekarang. Fenomena sekarang adalah di sekolah-sekolah, para guru atau satuan pendidikan menuntut para peserta didik itu memiliki kemampuan literasi yang baik. Selalunya seperti itu. Guru-guru mau menginginkan anak-anaknya memiliki kemampuan literasi yang baik. Tetapi di sisi lain,
Ini yang harus kita benahi bersama bahwa banyak guru juga yang belum melek dengan literasi. Ya, banyak guru yang membaca atau memperkaya informasi dari buku, kemudian kemauan untuk menulis itu masih tidak sebanding dengan harapan dari guru-guru itu sendiri. Jadi tugas kita sebagai seorang guru ataupun adik-adik sebagai calon guru ini harus memperhatikan betul bahwa kalau kita menginginkan peserta didik kita memiliki kemampuan literasi yang baik, kita juga harus membenahi diri kita sendiri agar menjadi teladan literasi kepada peserta didik kita. Karena kalau kita dilihat oleh peserta didik kita memiliki kemampuan literasi yang baik, kemudian di dalam ekosistem sekolah memperlihatkan contoh-contoh pemanfaatan literasi, bagaimana melakukan literasi yang baik, itu pasti akan menjadi contoh bagi mereka untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka. Kemudian fasilitator pembelajaran. Terkadang kita ini para guru-guru hanya mau di zona nyamannya. Jadi hanya sekedar menjadi seorang pengajar. Jadi Bapak Ibu beda antara seorang pengajar dan seorang fasilitator. Kalau pengajar itu mungkin Bapak Ibu sudah tahu atau adik-adik sudah tahu hanya sekedar menyampaikan konten-konten materi kepada peserta didik kita. Tetapi kalau sebagai seorang fasilitator itu kita lebih dari itu, lebih dalam lagi. Jadi kita bagaimana caranya bisa memfasilitasi anak-anak, memfasilitasi rekan kerja kita juga untuk bisa meningkatkan kemampuan literasi mereka. Jadi kemampuan literasi ini alangkah lebih baiknya dilakukan secara kolaboratif. Kalau hanya sendiri-sendiri mungkin hanya individu itu sendiri yang akan baik kemampuan literasinya, tetapi orang lain siswa yang kita ajarkan ataupun rekan guru yang ada di satuan pendidikan kita itu juga harus diangkat bagaimana caranya untuk mereka itu bisa berliterasi juga. Kemudian yang ketiga adalah pendorong kreativitas dan kolaborasi. Ini harus juga kita implementasikan bahwa guru harus menjadi pendorong atau katalisator bagi peserta didiknya untuk bisa mau berliterasi. Saya berbagi pengalaman saja kepada Bapak Ibu atau calon guru yang ada di sini bahwa di sekolah saya itu di awal-awal itu program tentang literasi itu tidak berjalan dengan maksimal. Jadi berbagai macam upaya diupayakan untuk bisa meningkatkan literasi peserta didik, tetapi di awal-awal itu sangat susah. Jadi harus ada yang namanya penggerak literasi di dalam satuan pendidikan. Jadi di 2 tahun belakangan ini saya mulai terus meningkatkan kemampuan literasi peserta didik dengan membuat ekskul literasi di sekolah. Jadi saya mengumpulkan semua peserta didik yang tertarik dengan dunia literasi, kemudian diberikan materi, diberikan pendampingan, sampai akhirnya mereka itu menghasilkan sebuah produk berupa buku antologi puisi untuk tahap basic pertama ini. Nantinya mungkin akan terus berkembang menjadi karya-karya yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi, tetapi dengan kuantitas yang jauh lebih baik lagi di kemudian hari. Nah, dengan adanya upaya dorongan seperti itu, jelas akan meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan kita semua adalah Bapak Ibu, mungkin kita pernah lihat video di TikTok ya, tentang ada dilema antara guru SD, guru SMP, guru SMA terkait bagaimana tulisan anak-anak, kemudian ada juga anak-anak yang kurang bisa membaca dengan baik walaupun sudah di SMP, di SMA. Nah, ini mungkin kita sebagai seorang guru atau calon guru untuk
mencapai kemampuan literasi yang baik, kita perlu yang namanya kolaborasi. Jadi tidak ada yang namanya salah menyalahkan di antara kita. Jadi kita lebih fokus saja bagaimana cara berkolaborasi dengan guru SD, TK, orang tua, dan lain sebagainya, bagaimana menciptakan anak-anak ini di literasi yang dasar saja, mereka sudah baik. Sehingga naik-naik di tingkatan literasi yang lebih advance, mereka akan jauh lebih lebih mudah untuk menyerap informasi yang mereka dapatkan. Next. Oke, berikut ini ada strategi mengintegrasi literasi digital ke dalam kurikulum. Jadi penting bagi kita semua untuk yang namanya merancang kurikulum di sekolah masing-masing. Walaupun kita punya kurikulum nasional, di dalam kurikulum sekolah itu pun kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita. Jadi di sini saya merangkum ada 4 poin yang mungkin harus kita yang harus kita ingat, yang harus menjadi rule kita di dalam pengembangan kurikulum yang berhubungan dengan literasi. Yang pertama adalah bagaimana satuan pendidikan itu harus bisa meningkatkan keterampilan teknologi bagi guru. Jadi satuan pendidikan ini harus bukan hanya dari satuan pendidikannya saja, tetapi secara personal pribadi guru-guru itu secara sadar pun harus meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi atau melek teknologi untuk pengembangan literasi. Jadi kalau kita seperti apa yang sudah sampaikan sebelumnya, bahwa kalau kita tidak adaptif dengan penggunaan teknologi, maka jelas penyerapan informasi itu tidak akan semaksimal dengan orang-orang yang adaptif dengan perkembangan teknologi. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kurikulum yang responsif digital. Jadi ada beberapa terkadang di Indonesia ini mungkin terpartisi dengan wilayah-wilayah. Ada wilayah-wilayah yang jauh dari jangkauan teknologi, kemudian terutama yang di daerah 3T, kemudian ada juga yang konsumtif terhadap teknologi yang sangat tinggi di bagian perkotaan. Tetapi bagi kita sebagai seorang guru itu punya kewajiban untuk mengenalkan teknologi, mengenalkan kurikulum yang responsif terhadap literasi digital ataupun teknologi. Karena kenapa? Kalau misalkan kita guru-guru hanya pasang keadaan bahwa lingkungan kita begini Pak, di daerah 3T atau apa, minimal kita menyampaikan atau memberikan informasi kepada anak-anak kita atau siswa kita bahwa ini loh, di zaman sekarang ini sudah ada teknologi-teknologi yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita untuk belajar. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan platform digital untuk pembelajaran kolaboratif. Nah ini mungkin bagi sekolah-sekolah yang akses internet atau akses terhadap perkembangan teknologi yang lebih mudah, ini mungkin bisa digunakan penggunaan tools teknologi yang bisa melakukan kolaborasi antara guru dengan guru ataupun guru dengan siswa. Ini bisa diintegrasikan di dalam kurikulum juga. Kemudian evaluasi dan penguatan literasi digital. Nah, untuk melakukan evaluasi, kalau kita melakukan transformasi lebih baik lagi, maka kita harus memperhatikan evaluasinya. Evaluasi yang seperti apa yang kita gunakan. Kemudian melakukan evaluasi penguasaan literasi digital secara berkala itu wajib dilakukan di satuan pendidikan kita masing-masing. Tetapi perlu diingat harus dikembalikan lagi bagaimana karakteristik dari kita, peserta didik kita, dan lain sebagainya. Intinya tetap kita harus menginkludkan literasi digital ini ke dalam kurikulum sekolah kita,
dengan memanfaatkan sumber daya aset yang kita miliki. Oke, next. Oke, kepentingan penulisan buku oleh guru. Nah, Bapak Ibu, di sini saya menuliskan 4 poin penting apa sih sebenarnya kepentingan kita untuk menulis sebuah buku. Yang pertama adalah pengembangan diri, Bapak Ibu. Jadi saya itu berprinsip bahwa kalau kita hanya menjadi seorang guru yang biasa-biasa, yang hanya sekedar mengajar, kemudian duduk di meja masing-masing setelah habis mengajar, tidak ada aktivitas yang kita lakukan untuk bisa mengembangkan kompetensi kita, maka kita itu belum menghargai diri kita sendiri sebagai seorang guru. Karena kenapa? Guru itu kan intinya prinsipnya adalah pembelajar sepanjang hayat. Kemudian sepanjang kita belajar, sepanjang kita mengajar, itu ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita sudah laksanakan. Nah, pengalaman-pengalaman yang sudah kita laksanakan ini sayang sekali kalau kita tidak tuliskan segala macam ide, segala macam tantangan selama kita menjadi guru. Itu kalau kita tidak tuliskan, berarti tidak ada legasi secara tertulis yang bisa kita tinggalkan kepada siapapun itu. Kemudian yang berikut adalah kontribusi terhadap dunia pendidikan. Ya, ini masih ada keterkaitan dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kalau kita guru-guru ini bisa menuliskan sesuatu atau gagasan terkait dengan bagaimana pendidikan kita sekarang, bagaimana tawaran-tawaran yang kita berikan dalam sebuah tulisan, maka kita jelas akan memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan. Kontribusi itu tidak harus langsung serta-merta bisa merubah bagaimana pendidikan kita sekarang. Akan ada masanya tulisan yang kita tulis atau gagasan yang kita tulis akan terpakai nanti di beberapa tahun kemudian. Oh, ternyata ada yang pernah menulis tentang ini, dan kayaknya ini bisa kita adaptasi untuk perbaikan pendidikan kita. Itu catatan yang kedua. Kemudian yang ketiga, prestise dan pengakuan personal atau personal branding. Nah, ini sebenarnya penting karena untuk membranding diri kita atau untuk menjadi seorang guru yang luar biasa, itu kalau tidak ada karyanya kayaknya akan biasa-biasa saja, di mata orang lain. Tetapi kalau kita memberanikan diri untuk menuliskan atau menghasilkan sebuah karya, kita hanya cukup memberikan buku kita kepada orang lain dalam sesi perkenalan. Jadi ini saya sudah praktekkan kepada teman-teman saya ataupun orang-orang dimanapun yang berjumpa atau bertemu dengan saya. Kalau berkenalan mungkin langsung saya akan share nanti saya akan share buku saya kepada orang yang saya jumpai, sehingga tidak harus berbicara panjang lebar, cukup dengan memperlihatkan buku kita bahwa kita sudah memiliki yang namanya personal branding. Kemudian itu nantinya yang keempat adalah inovasi pendidikan. Jelas bahwa sebuah hasil karya itu merupakan inovasi dalam pendidikan. Nah, semua ini kepentingan penulisan buku oleh guru ini bisa kita manage, bisa kita jadikan nyata dengan memberanikan diri untuk mencari ide dulu, kemudian menuliskannya, kemudian untuk menuliskannya itu banyak sekali sekarang platform-platform yang bisa kita gunakan, salah satunya, nah ini
bisa kita gunakan lewat Greenbook ID. Jadi Bapak Ibu, saya cerita sedikit bahwa pengalaman saya menerbitkan buku secara solo itu lewat Greenbook sebenarnya. Jadi saya kemarin itu men-challenge diri saya selama menjadi guru penggerak. Selama menjadi guru penggerak itu, pendidikan guru penggerak itu kan 6 bulan. Jadi jauh dari 6 bulan itu saya sudah men-challenge diri saya bagaimana caranya di hasil panen karya saya selama guru penggerak, nanti saya akan mempublikasikan atau mempublikasikan buku saya pada saat pameran karya. Nah, pada saat proses itu saya mencari penerbit yang tepat untuk bisa saya jadikan sebagai penerbit perdana saya, dan alhamdulillah saya menemukan yang ini, Greenbook ID. Greenbook ID yang langsung mengiyakan, kemudian dan sangat mudah prosesnya. Kemudian interaksi dengan editornya pun sangat welcome, karena untuk menjadi seorang penulis itu bisa ditentukan juga dengan editornya. Jadi kualitas buku walaupun kita sehebat apapun, tetapi editornya tidak kooperatif, kemudian tidak memberikan masukan juga, itu mungkin karya kita juga akan jadi biasa-biasa saja. Jadi alhamdulillahnya berjumpa dengan Greenbook ID dan dapat editor yang sangat kooperatif, dan alhamdulillah pada saat panen karya buku saya tepat waktu, dan alhamdulillah bisa dipamerkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo, dan sudah terpublikasi di wilayah Provinsi Gorontalo secara khususnya, seperti itu. Next. Oke, manfaat penulisan buku bagi pengembangan profesional guru. Ya, ini dia mungkin yang harus kita garis bawahi bagi Bapak Ibu. Kalau kita mau menulis sebuah karya, ini nantinya kita akan bisa meningkatkan beberapa skill. Yang pertama adalah skill komunikasi kita, keterampilan kita berkomunikasi. Jadi orang guru-guru sekarang memang kalau saya lihat di lapangan memang terbatas dari skill komunikasi, entah itu secara verbal ataupun secara naratif. Terutama yang naratif, yang narasi, secara tulis. Komunikasi secara tertulis masih menjadi hambatan-hambatan yang utama bagi mereka. Itu bukti nyatanya adalah ketika saya mengajak teman-teman untuk menghasilkan sebuah karya antologi, itu sangat susah untuk mendapatkan kontributornya di kalangan guru, tetapi alasan utama mereka adalah kurang percaya diri dengan apa yang mereka tulis. Nah, ini dengan saya kayaknya punya trik untuk Bapak Ibu untuk membiasakan atau bisa terbiasa berkomunikasi secara narasi. Itu lebih mudahnya belajar journaling terlebih dahulu. Jadi kayak apa ya? Kayak melakukan penulisan terhadap apa yang kita rasakan di setiap hari, menjadwalkan apa yang kita lakukan di setiap harinya, minggunya, bulannya, itu akan membantu kita untuk bisa memiliki keterampilan narasi yang jauh lebih baik. Kemudian mengajar keterampilan berpikir kritis. Jadi ini memang sangat berkesinambungan, karena kalau orang yang bisa menulis pasti dia juga banyak membaca. Kalau orang yang banyak membaca berarti kemampuan nalarnya dalam menyerap semua informasi yang dibacanya juga akan baik. Jadi kuncinya adalah ketika orang yang sudah mau terjun dunia kepenulisan, berarti kemampuan berpikir kritis mereka juga akan jauh lebih baik.
Kemudian yang ketiga adalah bisa meningkatkan kreativitas. Nah, dari banyaknya ide-ide yang kita dapatkan, pasti kita akan timbul bagaimana caranya untuk melakukan menciptakan kreativitas, entah itu dari gaya penulisan, ide cerita yang kita tulis, gagasan-gagasan dan lain sebagainya. Kemudian ini yang paling penting yang terakhir adalah membangun jaringan. Jadi berbagi pengalaman Bapak Ibu, sebelum menjadi seorang penulis, mungkin saya terbatas dalam segi jaringan, ya, terbatas dari segi jaringan. Kemudian setelah masuk ke dalam dunia penulisan, mengikuti berbagai macam bootcamp, itu mendapatkan banyak sekali relasi-relasi, sehingga akan ada banyak kemudahan-kemudahan yang akan kita dapatkan, entah itu dari asupan informasi dari rekan-rekan kita, dari komunitas-komunitas menulis, pasti akan membentuk apalagi kematangan kita dalam proses kepenulisan menghasilkan sebuah karya. Next. Oke, di sini peran buku sebagai media pendidikan yang efektif. Oke, yang pertama mungkin berkaitan dengan aksesibilitas. Buku itu sangat mudah diakses dan dapat dibaca di mana saja dan kapan saja, apalagi dengan zaman sekarang buku-buku tidak secara fisik lagi, ada juga dalam bentuk digital. Kemudian interaktivitas. Buku ini sangat memungkinkan bagi kita semua untuk membaca berulang-ulang kali, menandai bagian penting, membuat catatan untuk mencari informasi-informasi yang kita butuhkan dalam entah itu untuk diri kita sendiri maupun untuk sebagai sumber kredibel untuk kepenulisan karya kita. Kemudian kedalaman informasi. Buku itu bisa menyajikan informasi secara lebih mendalam dan kompleks dibandingkan dengan media lain seperti video atau presentasi. Jadi, kalau dari pengalaman saya, membaca buku itu akan membuat kita lebih berimajinasi. Ya, jadi setiap paragraf, setiap narasi kalimat itu mungkin dari sudut pembaca itu akan berbeda-beda tafsirannya. Jadi kita akan berimajinasi lewat kata-kata narasi yang tertulis di dalam sebuah buku. Ini yang akan membuat memperkaya kita, memperkaya sudut pandang kita terhadap suatu hal. Kemudian yang terakhir adalah sumber belajar yang berkelanjutan. Buku bisa kita jadikan untuk referensi jangka panjang dan sumber belajar yang berkelanjutan. Jadi dalam penulisan bukan mungkin lagi buku-buku itu merupakan referensi utama bagi kita untuk menulis sebuah karya dan untuk memvalidasi karya kita itu baik apabila ada rujukan yang kita ambil di dalam karya kita seperti itu. Untuk pemilihan rujukan pun itu harus kredibel dan cara menentukan kredibel atau tidak itu tergantung dari kemampuan literasi kita sebagai seorang guru. Next. Oke, tantangan dalam penulisan buku. Nah, ini yang menjadi momok bagi kita, bagi guru-guru ataupun adik-adik mahasiswa, ya. Yang pertama itu adalah keterbatasan waktu. Banyak sekali, hampir semua orang yang saya jumpai itu, kalau saya ajak untuk menulis sebuah buku, alasan utamanya adalah minimnya waktu mereka. Jadi Bapak Ibu kalau ingin memang betul-betul mau terjun dalam dunia kepenulisan, kita harus menyempatkan atau memberikan space waktu pada diri kita untuk menulis. Minimal 15 menit, 30 menit, entah itu dalam seminggu, dalam satu hari, yang jelas kita harus komitmen bahwa harus ada di dalam kehidupan kita atau waktu kita dalam satu hari ataupun satu minggu itu harus ada waktu khusus untuk menulis. Jadi itu komitmennya dengan siapa? Komitmennya adalah dengan diri kita sendiri. Ya, Bapak Ibu. Kemudian yang berikut adalah kurangnya pengalaman menulis. Nah, ini benar sekali bahwa banyak alasan bahwa saya belum mau menulis karena saya tidak cukup pengalaman untuk menghasilkan sebuah karya atau menulis sesuatu. Nah, untuk memulai itu bisa kita mulai dari sekarang. Caranya dari mana?
mulai dari tulis status di media sosial. Kita bisa memanfaatkan jurnal bagi ibu-ibu mungkin yang ibu-ibu, laki-laki pun, jurnal saya pun secara pribadi masih melakukan journaling sampai saat ini untuk mendokumentasikan apapun yang saya alami di setiap harinya. Sehingga kalau saya mau menuliskan sesuatu, itu tinggal saya buka saja, tinggal flashback di bagian mana tulisan saya yang berhubungan dengan gagasan yang akan saya tulis. Kemudian belum menemukan alasan kuat. Nah, ini memang harus komitmen dengan diri kita sendiri bahwa kalau kita mau menulis, jelas-jelas kita harus punya komitmen untuk apa sih sebenarnya yang harus kita tuliskan. Cuman mungkin saya punya satu alasan kuat kita sebagai guru untuk menulis adalah untuk meninggalkan legasi yang baik kepada siapapun, terutama peserta didik kita. Karena legasi yang baik itu kalau kita tuliskan akan menjadi amal jariah kita nanti di kemudian hari. Kemudian belum memiliki persiapan entah writing goal dan outline. Nah, ini harus kalau sudah punya alasan kuat, kemudian pasti kita akan mulai memiliki yang namanya writing goal kita ini apa sebenarnya. Kemudian kalau sudah punya writing goal, outline-nya juga pasti kita akan dengan sendirinya akan mulai menyusunnya. Jadi pelan-pelan kita membelajarkan diri kita untuk mulai menulis. Kemudian tidak ada target. Nah, ini juga banyak saya jumpai di semua guru bahwa mereka tidak punya target dalam menuliskan sesuatu. Jadi, ingat kembali bahwa kita adalah guru, banyak hal yang kita bisa kita tulis, kemudian tulisan kita bisa dijadikan sebagai sumber bagi orang lain. Suka menunda-nunda. Nah, ini juga penyakit para guru-guru semua, mahasiswa juga menunda-nunda. Kita sudah punya ide, tetapi idenya hanya disimpan-simpan saja. Nah, ini juga menjadi tantangan dalam penulisan buku. Kemudian yang berikut, tidak ada yang nagih dan tidak punya komunitas. Nah, ini mungkin tips bagi Bapak Ibu yang pemula dalam proses penulis. Kalau ingin mau menulis untuk mencapai ini, untuk yang menghadapi tantangan-tantangan ini, bisa masuk di komunitas-komunitas tertentu. Ada banyak komunitas kepenulisan buku di sosial media, bisa Bapak Ibu cari. Itu bisa Bapak Ibu pergunakan untuk belajar menulis. Nanti di sana ada beberapa macam komunitas yang menyediakan tagihan-tagihan, entah itu setiap hari, setiap minggu. Nanti Bapak Ibu akan terbiasa dilatih untuk menulis target seperti itu. Kemudian di dalam komunitas juga ada support sistemnya. Jadi ada saling dukung-mendukung untuk bisa tetap mau menulis. Kemudian tidak menyiapkan referensi menulis tapi sambil mengedit. Nah, ini juga harus saya berikan tips ya. Kalau kita menulis sambil mengedit, itu kerjanya akan lama. Jadi lebih baik kita akan menuliskan dulu semua ide yang kita akan tulis. Nanti bukunya sudah selesai di bab terakhir, barulah kita edit secara manual. Kemudian editing juga pun bisa kita lemparkan ke penerbit sebelum, kalau misalnya, saya kayaknya nanti mau di editingnya bersamaan dengan editor di penerbit, itu juga bisa. Tetapi self editing juga boleh, itu pilihan. Bisa digunakan, tetapi digunakannya nanti sudah selesai menulis. Jangan baru satu halaman, edit lagi. Nanti tidak akan kelar-kelar buku Bapak Ibu kalau begitu cara menulisnya. Oke, next. Oke, kendala yang dihadapi guru dalam proses penulisan dan publikasi. Oke, ini kurangnya dukungan dari lingkungan. Ini benar. Jadi, kalau kita tidak memiliki support system atau lingkungan yang mendukung, dalam proses penulisan dan publikasi juga akan terhambat karena akan mungkin banyak orang-orang yang tidak sefrekuensi dengan kita. Untuk apa sih menulis? Kayaknya tidak akan dapat apa-apa dari menulis ini. Tetapi kalau kita ada lingkungan yang mendukung, support system yang baik, nantinya proses penulisan dan publikasi ini akan jauh lebih baik.
Kemudian perbedaan antara menulis buku ajar dan buku umum. Nah, ini juga kalau bagi guru-guru mungkin dalam sistematika penulisan itu ada berbeda-beda. Dari menulis buku ajar, pasti formatnya beda, buku umumnya juga beda-beda. Buku umum juga banyak-banyak genre juga, entah itu fiksi, non-fiksi, dan lain sebagainya. Kemudian hak cipta dan masalah hukum. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh Bapak Ibu dalam proses penulisan bahwa untuk menulis sesuatu harus punya sumber-sumber pendukung yang kredibel. Sumber-sumber yang kita gunakan pun harus berlisensi. Kalau misalkan kalau kita menulis buku-buku yang ini ya, yang bisa digunakan referensi bagi mahasiswa, guru-guru dan lain sebagainya, itu kita juga harus memahami hak cipta dan masalah hukum. Oke, next. Oke, solusi dan sumber daya yang dapat mendukung guru dalam penulisan buku. Yang pertama, nah ini yang mungkin secara pribadi bisa saya share kepada Bapak Ibu dan rekan mahasiswa, membuat jadwal menulis. Jadi kita harus komitmen dengan jadwal menulis kita. Harus punya waktu untuk menulis. Tidak ada alasan saya sangat sibuk, saya sangat apa seperti itu. Kalau kita terus ada di dalam pikiran kita seperti itu, proses menulis tidak akan jalan. Tetapi kalau kita sudah komitmen di dalam satu hari, saya harus ada 15 menit untuk menulis. Berarti itu akan mempermudah Bapak Ibu untuk menulis. Kemudian mencari mentor. Mencari mentor ini bisa didapatkan dari komunitas-komunitas yang Bapak Ibu masuki. Kemudian ikut serta dalam workshop penulisan. Nah, ini workshop-workshop atau webinar-webinar seperti ini yang diselenggarakan oleh Green Book ini merupakan sebuah sarana bagi Bapak Ibu untuk mendalami dunia kepenulisan dan penerbitan. Jadi, saya sangat mengapresiasi dengan adanya kegiatan dari Green Book ini untuk mewadahi guru-guru ataupun calon guru-guru untuk bisa belajar bagaimana memahami dunia kepenulisan seperti itu. Kemudian memanfaatkan teknologi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa teknologi sekarang sudah sangat banyak. Kita bisa memanfaatkan teknologi untuk membantu kepenulisan, tetapi ingat seluruh idenya harus datang dari kita sendiri supaya karya kita tetap orisinal. Seperti itu. Kemudian bergabung dengan grup dukungan, ini sudah saya sentil sebelumnya. Kemudian mencari penerbit yang tepat. Ya Bapak Ibu, mencari penerbit yang tepat ini sekarang ini apa ya, dibilang mudah juga tidak, dibilang susah juga tidak, karena kita harus mengeksplorasi penerbit yang kita mau tuju. Jadi kalau ada penerbit yang, saya prinsipnya seperti ini, kalau ketika kita mendapatkan sebuah penerbit dalam menerbitkan buku, kemudian punya komunikasi yang baik antara dengan editornya, kemudian dengan adminnya, kemudian dengan istilahnya tawaran-tawaran yang dihadirkan juga bagus untuk kita, itu menjadi strategi kita sebagai penulis untuk pandai-pandai memilih penerbit. Karena kalau salah memilih penerbit juga, karya kita pun pastinya akan kurang diapresiasi oleh pembaca seperti itu. Tetapi selama ini mungkin ya, bukan mungkin lagi, untuk Green Book ID jauh lebih kooperatif, kemudian tidak mempersulit bagi penulisnya juga, sehingga Bapak Ibu kalau mungkin tertarik melakukan publikasi, saya sarankan bisa menggunakan Green Book ID untuk sebagai penerbitan pertama solo Bapak Ibu untuk menerbitkan karya. Kemudian memanfaatkan perpustakaan. Ini jelas kalau Bapak Ibu yang cinta dengan dunia literasi, kepenulisan, pasti akan senang ke perpustakaan. Entah itu perpustakaan kampus, perpustakaan umum, ataupun perpustakaan pribadi masing-masing. Kalau memang cinta buku, pasti di rumahnya ada koleksi buku seperti itu. Next.
Oke, tahapan menulis buku. Oke, ini mungkin langsung lebih ke dalam lagi ya. Untuk menulis buku itu, Bapak Ibu, yang pertama yang harus disediakan adalah punya ide dulu. Ya, jangan sampai langsung memasukkan prompt ke teknologi yang kita punya tanpa ide dari kita sendiri. Jadi kita harus punya ide dulu, baru setelah punya ide, baru kita bisa manfaatkan teknologi. Karena apa ya? Kalau kalau idenya sudah ada, kita bisa masuk ke dalam proses membuat writing goal. Writing goal ini apa ya? Kayak tujuan dari penulisan kita ini mau mau arahnya kemana seperti itu. Jadi kalau misalnya ide utamanya sudah ada, nanti untuk membuat writing goal itu akan jauh lebih mudah. Kemudian membuat outline dari naskah inti. Jadi dalam outline itu bisa kita partisi. Oh, di bab 1 ini apa, isinya tentang apa, berbicara tentang apa, bab 2 tentang apa, hingga bab penutupnya tentang apa. Itu yang akan dimuat di dalam outline dan naskah inti. Kemudian kita juga harus menulis dengan target. Targetnya kita ini sebenarnya siapa? Sasaran pasar kita ini siapa? Audiens pembaca kita ini siapa? Ini juga harus kita punya target. Kemudian membuat desain cover buku. Kenapa? Kalau saya dulu itu dengan membuat desain cover buku itu akan menambah semangat kita untuk menuliskan buku kita atau menyelesaikan buku kita. Kalau kita sudah punya draft cover, itu rasa-rasanya sudah berimajinasi, oh bagaimana ya kalau buku saya ini jadi, oh kira-kira sampul bukunya akan seperti ini. Nah, itu yang akan kita siapkan. Kemudian self-editing naskah. Ini seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa self-editing naskah ini dia bersifat opsional. Bisa kita kerjakan secara mandiri setelah menyelesaikan karya, atau bisa juga langsung kita lempar pada ke penerbitannya, nanti kita istilahnya ada tektokan dengan editor di dalam sebuah penerbit. Kemudian langkah berikutnya adalah menerbitkan naskah. Kalau misalkan naskahnya sudah jadi, sudah dirasa sudah bagus, maka kita langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk menerbitkan naskah. Nah, menerbitkan naskah itu pasti harus ada proses pencarian penerbit. Nah, pencarian penerbit itu saya sarankan adalah penerbit yang punya empati. Jadi punya empati, punya kreativitas, kemudian punya apa ya? Punya effort juga untuk menghasilkan karya kita menjadi jauh lebih baik. Kemudian memasarkan buku yang terakhir. Jadi kalau misalkan sudah dapat penerbit, kemudian bukunya sudah dicetak, diterbitkan, yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk memasarkannya. Memasarkannya ini juga punya keahlian tersendiri. Jadi kita kalau misalkan, kalau saya dulu, itu ada penerbit yang memang secara kolaboratif juga membantu memasarkan buku kita. Kemudian dalam proses pemasaran ini bisa kita memanfaatkan sosial media juga. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang kalau ada yang belum punya Instagram, belum punya Facebook, TikTok dan lain sebagainya, kalau ingin memasarkan buku bisa menggunakan media-media seperti itu. Jadi sayang kalau buku kita sudah publikasikan, sudah cetak, tetapi kita tidak pasarkan, isi-isinya kita tidak sebarluaskan, kayaknya kurang untuk masalah legasi kepada orang yang lebih luas. Kemudian untuk rumus ide menulis, itu yang pertama adalah kita menulis apa yang kita kuasai. Jadi kalau kita menulis bukan keahlian kita, itu apa ya?
nanti orang yang akan membaca buku kita akan kurang percaya dengan apa yang kita tulis. Kemudian dalam proses penulisan pun kita akan terbatas. Kita akan mengalami berbagai macam miskonsepsi terhadap konsep-konsep yang akan kita tulis kalau materi atau ide yang kita tulis kita tidak kuasai. Kemudian tulislah apa yang kita minati. Jadi kalau misalkan kita meminati sesuatu, dalam proses penulisan itu kita akan menulis secara lancar seperti air yang mengalir. Kita tidak akan merasa terpaksa menuliskan sesuatu. Kemudian apa yang kita alami. Jadi apa yang kita alami itu akan mempermudah proses penulisan. Kita tidak akan terbata-bata, kita tidak akan merasa kesusahan kalau ide yang kita tulis benar-benar kita alami. Kemudian apa yang kita ketahui, ya. Jadi kita harus menuliskan benar-benar apa yang kita ketahui. Next. Oke, bagian ini adalah peran teknologi dalam kemudahan proses penulisan, publikasi, dan distribusi buku. Saya mulai dari penulisan. Bapak Ibu, dalam proses penulisan buku, ini ada berbagai macam teknologi-teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk misalkan dalam pengolahan kata. Itu jelas kita kalau menulis pasti menggunakan Microsoft Word. Bisa juga menggunakan Google Docs, LibreOffice, Writer, kemudian memungkinkan penulis untuk mengetik, mengedit, dan memformat naskah dengan mudah. Ini jelas di poin pertama pengolahan kata sudah kita gunakan secara setiap hari kita menggunakan ini. Kemudian alat bantu penulisan. Ada berbagai macam alat bantu penulisan yang dapat membantu dalam hal tata bahasa. Ini misalkan Grammarly, kemudian ada Hemingway Editor, kemudian ada aplikasi Mind Map untuk mempermudah konsep-konsep yang akan kita tuliskan di dalam buku kita. Kemudian ada penyimpanan cloud. Jadi kalau yang sekarang mungkin yang sering kita gunakan adalah Google Drive. Ya, jadi di dalam Google Drive itu kita bisa menyimpan segala macam data-data ataupun berkas-berkas kepenulisan kita dengan rapi di sana sehingga untuk hilang atau tercecer itu kemungkinan tidak, kecuali memang kita tidak organisir dengan baik data-data kita di Google Docs. Next. Dan slide selanjutnya. Oke, yang berikut sekarang kita masuk pada distribusi. Nah, untuk distribusi ini Bapak Ibu ada 3 di sini saya tulis, ada e-commerce, kemudian ada marketplace online, ada media sosial. Nah, untuk melakukan e-commerce, untuk melakukan distribusi ini biasanya kalau sudah masuk di penerbitan, ini sudah difasilitasi oleh penerbit. Bisa mereka yang memasarkan, bisa juga kita kalau secara individual kita bisa menggunakan media sosial seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi, bisa lewat Facebook, Instagram, dan X. Untuk marketplace online, kemudian e-commerce ini biasanya dalam proses distribusi ini sudah ada kerjasama dengan penulis dengan penerbitnya. Jadi ada banyak di Green Book kayaknya sudah ada. Di Green Book kemarin itu distribusinya itu lewat website mereka. Mereka menyediakan website, kemudian di website itu ada kayak katalog-katalog buku-buku, kemudian nanti orang-orang bisa berkunjung ke sana dan berbelanja buku di sana. Itu bisa Bapak Ibu gunakan, bisa dicek itu apa websitenya. Mungkin nanti moderator ataupun admin yang akan memberitakan informasinya di mana mengecek buku-buku yang sudah diterbitkan oleh Green Book. Next. Untuk contoh sukses guru sekaligus penulis yang menginspirasi di sini mungkin sebenarnya contoh-contohnya banyak.
banyak, tapi yang paling apa ya bagi saya berkesan itu mungkin adalah dari Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono. Jadi beliau ini merupakan seorang pengajar juga, karya-karyanya mungkin sudah sangat terkenal, sudah familiar di kita. Beliau ini merupakan seorang pujangga Indonesia yang karya-karyanya telah menginspirasi banyak orang, dikenal akrab dengan singkatan SDD. Sapardi ini lebih apa? Dikenal dengan puisinya yang sangat menginspirasi, dan sampai sekarang pun saya masih sangat mengagumi beliau. Untuk contoh guru-guru yang lain juga banyak. Kalau Bapak Ibu berselancar ke dunia sosial media, kemudian di sana pasti akan menemukan banyak guru-guru muda yang sering menulis dan punya karya-karya yang sangat baik, dan legasi-legasinya bisa kita gunakan sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi kita maupun peserta didik kita. Oke, next. Oh, ternyata habis. Mungkin itu dari penyampaian saya. Jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan kepada moderator. Terima kasih, Ibu Mbak Husnul. Oke, terima kasih Pak Abdurrahman atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa sekali. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi atau tanya jawab, merupakan kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaannya atau gagasan yang mungkin belum terjawab ya dalam pemaparan sebelumnya. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk menuliskan di kolom chat atau mengangkat tangan untuk bertanya secara langsung. Untuk sesi pertama, saya buka untuk 3 penanya ya. Silakan. Di sini ada yang sudah menulis di kolom chat ya, Bapak. Oke, siap. Oke. Dari Bapak Jericho. Saya sampaikan pertanyaannya, Pak. Ya, siap. Dari Bapak Jericho ada apa, bagaimana dan seperti apa peran guru dalam pembelajaran berbasis digital? Oke, terima kasih Pak Jericho. Dan bagaimana peran guru dalam pembelajaran secara digital ya, Mbak? Ya, Oke, Bapak. pembelajaran secara digital. Kalau yang sudah saya praktikkan Pak Jericho di satuan pendidikan saya, yang pertama itu adalah dari kita sendiri guru memperkaya ilmu dulu, memperkaya pengetahuan terkait apa-apa perkembangan teknologi yang sudah berkembang saat ini. Jadi terkadang apalagi yang sudah di tingkatan SMA, anak-anak di tingkatan SMA itu kemampuan penggunaan teknologi mereka itu mungkin sudah jauh lebih advance daripada SD dan SMP, sehingga terkadang guru-guru itu sudah dibalap oleh mereka. Jadi mereka sudah jauh lebih mengetahui teknologi-teknologi yang bisa kita gunakan dalam literasi digital, pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Jadi langkah pertama adalah peran kita adalah belajar memperbanyak informasi terkait teknologi-teknologi apa yang sudah ada, kemudian kita menguliknya, kemudian bagaimana kita mengimplementasikannya. Jadi kalau saya secara pribadi, habis saya belajar, saya langsung mendiseminasikan kepada rekan sejawat atau teman-teman dalam komunitas saya. Kemudian saya juga implementasikan praktik baiknya kepada peserta didik. Jadi di dalam proses peran guru dalam pembelajaran berteknologi, itu intinya adalah belajar dulu, kita sebagai guru sebanyak-banyaknya, baru
mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari kepada peserta didik. Dan yang paling penting adalah memfasilitasi. Jangan cuma mengajarkan, memfasilitasi jauh lebih baik. Bagaimana cara mereka mengulik teknologi itu, bagaimana cara mereka memanfaatkan teknologi itu memang harus kita bimbing pelan-pelan sesuai dengan perkembangan kompetensi peserta didik yang kita ajar seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Husnul. Terima kasih Pak atas jawabannya. Saya kembalikan lagi kepada penanya. Gimana? Udah cukup? Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari eh, Pak Agustinus. Ya. Apakah dalam penulisan buku bisa menggunakan referensi dari jurnal kita sendiri atau jurnal lainnya? Sangat Enggak, bisa Mbak. Sangat bisa Pak. Pak siapa itu ya? Pak Pak Agustinus. Agustinus. Oke, Pak Agustinus, untuk membuat apa ya? Membuat sebuah karya, kemudian kita menggunakan eh, menggunakan karya jurnal dari kita pribadi ataupun jurnal orang lain itu sangat dibolehkan seperti itu. Tidak ada batasan untuk eh, karya kita tidak bisa menggunakan karya diri kita sendiri ataupun karya orang lain. Bahkan dengan menggunakan karya kita ataupun karya orang lain itu akan lebih memperkaya tulisan yang kita buat seperti itu. Ya, bagaimana Pak Agustinus? Sudah cukup? Cukup, Kak, cukup. Oke. Selanjutnya, barangkali dari peserta webinar yang lainnya ingin bertanya langsung kepada Pak Abdul Rahman. Ayo yang mau belajar menulis, ayo silakan. Ya. Di sini ada dua pertanyaan lagi Pak dari Pak Jadiko tadi. Ada satu lagi, apa saja tantangan menjadi pengajar dalam mendidik di era digital? Misalnya mengenai public speaking-nya atau bagaimana membuat slide presentasinya. Oke, tantangan mengajar di era digital. Oke, ini mungkin sangat relate untuk kita semua guru-guru dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu tantangan dalam mengajar, memperkenalkan apa ya, teknologi, kemudian public speaking, dan lain sebagainya itu di lapangan selalu ada. Di lapangan selalu ada. Menemukan siswa-siswa yang kemampuan public speaking-nya belum baik, kurang percaya diri, kemudian mengakses teknologinya belum belum se-advance gurunya atau teman-teman yang lain. Nah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama adalah memeta-metakan dulu masalah-masalah yang kita hadapi di dalam sebuah kelas seperti itu. Jadi dengan pemetaan seperti itu, kita bisa tahu seberapa persen anak-anak kita yang kemampuan public speaking-nya kurang. Seberapa persen kemampuan anak-anak dalam menulis paragraf atau narasinya kurang. Seberapa persen kemampuan anak-anak berselancar di dunia maya kurang. Dengan adanya pemetaan-pemetaan seperti itu akan mempermudah kita guru untuk memberikan bantuan kepada peserta-peserta didik ini untuk berkembang. Nah, sekarang ini kemarin saya mungkin berbagi pengalaman praktik baik kepada Bapak Ibu dalam memahami konteks-konteks tantangan seperti ini. Saya kemarin itu menggunakan design thinking. Jadi design thinking itu apa sebenarnya? Design thinking itu merupakan sebuah pendekatan untuk mempermudah proses pembelajaran
sehingga tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu lebih mudah kita capai. Misalkan yang menjadi komponen utama dari design thinking itu adalah empati. Jadi dengan adanya memberikan empati kepada peserta didik kita, itu kita akan mudah mengakomodir apa yang mereka butuhkan. Kalau pengalaman saya kemarin itu saya membuat media pembelajaran yang memanfaatkan prinsip design thinking. Jadi butuhkan media seperti apa yang mereka butuhkan, kemudian isi konten dari media-media itu seperti apa yang mereka harapkan. Dari informasi-informasi seperti itu, saya desain media pembelajaran sehingga sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kan terkadang sekarang ini kita memberikan media pembelajaran kepada peserta didik itu berdasarkan asumsi kita pribadi sebagai guru bahwa dengan menggunakan media ini anak-anak pasti akan paham materi yang akan saya ajarkan. Tetapi dengan menggunakan design thinking kita tidak seperti itu. Kita memulainya dengan empati. Semua informasi apapun itu dimulai dari empati dan diambil dari apa yang diharapkan oleh peserta didik. Seperti itu. Jadi seperti itu Pak. Jadi kita harus mengenali dulu, melakukan pemetaan-pemetaan. Setelah kita tahu pemetaan-pemetaannya seperti apa, kemudian kita menerapkan design thinking tadi, memberikan empati, kemudian bagaimana cara kita one by one untuk membantu anak-anak ini untuk bisa menjadi memiliki kemampuan public speaking yang baik dan lain sebagainya. Mungkin itu Mbak. Baik, terima kasih Pak untuk pemaparannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua. Saya buka untuk dua penanya. Di sini sudah ada Pak Hafiz ya dan Ibu Sri. Untuk pertanyaan pertama saya akan bacakan dulu dari Pak Hafiz ya. Pertanyaan untuk Pak Abdurrahman, apakah buku yang ditulis harus buku edukatif sebagai calon guru atau buku yang ditulis boleh lebih ke arah entertainment atau seperti novel atau komik fiksi Pak gitu? Oke. Langsung atau satu-satu? Oke, saya jawab dulu itu ya. Oke, Pak Rahman ya? Pak Hafiz. Pak Hafiz. Oke, Pak Hafiz. Untuk menuliskan sebuah karya pertama, itu tidak dibatasi harus karya apa, Pak. Kalau Bapak tertariknya di non-fiksi, berbau edukasi, monggo. Bapak mau mulai dengan karya non-fiksi, entah itu cerpen, entah itu antologi puisi, novel, dan lain sebagainya, itu monggo sesuai dengan minat Bapak Hafiz sendiri. Yang lebih Bapak Hafiz kuasai yang mana? Yang Bapak Hafiz lebih minati yang mana? Jangan sampai Bapak ingin memaksakan diri untuk membuat buku pengembangan diri, tetapi Bapak Hafiz belum siap dengan segala konten yang Bapak Hafiz mau jelaskan dalam sebuah buku. Tetapi kalau misalkan Bapak Hafiz passionnya misalkan membuat sebuah puisi, kemudian karya-karyanya sudah bagus, itu boleh dimulai dengan membuat karya puisi atau antologi puisi, cerpen dan lain sebagainya. Tidak dibatasi Pak Hafiz, bisa dari berbagai macam karya apapun itu bisa dimulai sebagai karya solo, karya pertama dari Pak Hafiz. Oke, Mbak. Oke, gimana Pak Hafiz? Sudah terjawab, terima kasih. Oke, baik, selanjutnya pertanyaan dari Bu Sri, yaitu bagaimana sih Pak promosiin buku yang kita buat ke target pasar kita, contoh ke peserta didik atau keinginan penulis ingin buku ini dibaca lebih banyak ke peserta didik selain lingkungannya sendiri gitu. Oke, untuk mempromosikan buku sesuai dengan target kita ini, sebenarnya butuh kemampuan tersendiri kalau dari saya pribadi.
Yang pertama itu adalah karena Ibu sudah mengetahui target pasarnya, misalkan Ibu sudah mengetahui target pasarnya adalah peserta didik. Peserta didik atau remaja atau apapun itu berarti bisa menggunakan berbagai macam platform yang bisa Ibu jangkau, misalkan sosial media. Kalau di sosial media, misalkan buku Ibu tentang peserta didik, berarti mungkin kalimat-kalimat promosi atau kalimat narasi yang Ibu gunakan dalam mempromosikan buku itu harus disesuaikan dengan gaya bahasa untuk yang bisa diserap oleh para peserta didik. Jangan sampai kita sudah menggunakan kalimat-kalimat yang sangat apa ya, sangat kaku sehingga tidak menarik perhatian dari target pasar yang kita inginkan seperti itu. Jadi kita harus mencocok-cocokkan. Buku ini berarti kalau kita distribusikan ke pasar, misalkan ibu-ibu, berarti mungkin gaya bahasanya harus ke ibu-ibu. Kalau ke anak-anak, mungkin gaya bahasa promosinya ke anak-anak. Nah, seperti itu. Kemudian untuk promosinya itu bisa kita gunakan dua. Bisa kita melalui kerjasama dengan penerbit yang mewadahi kita, bisa juga secara solo, bisa juga secara gabungan. Secara solo kita bisa menggunakan platform media sosial kita, kemudian interaksi di komunitas-komunitas yang sudah kita punya uh, bisa kita apa ya distribusikan kepada mereka seperti itu. Kemudian bisa juga bisa lewat penerbit, bisa juga kita manual juga bergerak bergerak mempromosikan buku kita secara mandiri seperti itu, Mbak Usman. Baik, Pak, terima kasih kepada Kak Sri atau Bu Sri. Bagaimana? Ada yang ingin ditanggapi? Sudah cukup ya sepertinya. Oke, saya akan bacakan dua penanya lagi ya, Pak. Ya, Di sini ada dari Muharoman Reza. Izin bertanya, Pak, bagaimana kiat khusus peran guru BK dalam hal upaya penerapan pemahaman literasi? untuk guru Pak Muhammad Muharoman ya, untuk guru BK ini malahan punya porsi yang lebih lebih luas untuk bisa memberikan pemahaman literasi kepada peserta didik karena di dalam program guru BK itu kan ada konseling. Jadi konseling itu bisa dilakukan secara uh, klasikal, secara umum bisa one by one. Di bagian konseling itu secara klasikal dan one by one itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Apalagi yang ya, di one by one secara tatap muka dengan peserta didiknya itu bisa dimaksimalkan kemampuan literasi peserta didiknya. Cara-caranya mungkin guru BK sudah bisa bagaimana cara mengidentifikasi anak-anak yang literasinya kurang, itu bisa kerjasama dengan guru mata pelajaran di satuan pendidikan itu. Data informasinya bisa didapatkan dari wali kelas, kemudian bisa juga didapatkan dari observasi guru BK itu sendiri, kemudian dikombinasikan, kemudian pastinya guru BK itu punya apa ya, punya program sendiri-sendiri di sekolah masing-masing seperti itu. Jadi tinggal tinggal bagaimana kreativitas dari Bapak Ibu sekalian untuk membuat program terkhusus untuk peningkatan literasi di satuan pendidikan untuk membuat program yang bisa menyentuh itu dan bisa meningkatkan kreativitas apa ya, meningkatkan kemampuan literasi anak-anak dalam bidang literasi digital ataupun literasi dasar. Terima kasih, Pak Abdurrahman. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya bacakan ya dari Adik Kurnia. Izin bertanya, Pak, bagaimana strategi guru dalam mengajarkan literasi digital agar siswa dapat membedakan informasi yang kredibel atau hoax dalam proses riset untuk menulis buku? Oke, ini sangat relate dengan program yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Jadi di sekolah saya itu kan ada ekskul literasi
Jadi di ekskul literasi itu ada modul yang mengajarkan anak-anak atau memfasilitasi anak-anak bagaimana memilih sumber sumber literasi atau sumber penulisan yang kredibel. Jadi peran kita sebagai guru adalah memfasilitasi mereka, memfasilitasi anak-anak ini untuk bagaimana caranya memilih dan memilah sumber yang kredibel. Nah, nanti Bapak Ibu boleh, kalau misalkan Bapak Ibu di Satuan Pendidikan punya program literasi, nanti boleh disisipkan di situ. Di program literasinya adalah memfasilitasi anak-anak dalam memilah dan memilih sumber yang kredibel. Nanti ada nanti diarahkan itu anak-anak untuk memilih, misalkan memilih sumber berita dari portal yang valid atau yang besar, misalkan Kompas, Antara News, dan lain sebagainya, tidak menggunakan berita-berita atau sumber-sumber yang dari blogspot yang mungkin belum secara faktual isi konten beritanya seperti itu. Jadi lebih diarahkan bagaimana secara teknikal untuk memilih sumber-sumber atau portal-portal yang menyediakan informasi-informasi yang bisa kredibel untuk digunakan dalam sebuah karya penulisan. Seperti itu maksudnya. Terima kasih kepada Bapak Abdurrahman yang telah menyampaikan jawaban dari pertanyaan peserta webinar. Untuk acara selanjutnya yaitu untuk presensinya nanti kami kirim ya di kolom chat. Baik ya. Eh, Tidak terasa kita telah berada di penghujung acara webinar ini. Diskusi yang kita lakukan pada hari ini sangatlah berharga ya. Eh, Sangat luar biasa dari pemaparan Pak Abdurrahman sendiri. Karena telah memberikan wawasan mengenai pentingnya literasi atau kepenulisan di era revolusi industri 4.0 ini. Dari pemaparan yang telah disampaikan dapat kita simpulkan bahwa literasi digital dan kepenulisan tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga sebuah kontribusi dalam dunia pendidikan dan keilmuannya. Sebagai informasi tambahan, materi webinar ini nanti akan kami bagikan ya melalui grup yang sudah disediakan panitia yang telah mengisi daftar hadir yang sudah disediakan. Silakan bagi peserta yang ingin mengisi link presensinya yang sudah dikirim. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas ilmu yang telah atas partisipasi dalam webinar ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Abdurrahman yang sudah meluangkan waktunya berbagi ilmu kepada kami semua. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat menjadi inspirasi dan manfaat bagi pengembangan literasi di Indonesia. Sebelumnya akan ada dokumentasi ya. Bisa on cam semua peserta? Bin minta tolong. Oke, untuk slide pertama dulu ya. Silakan diaktifkan kameranya. Satu, dua, tiga. Oke, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih untuk peserta webinar pada pagi hari ini. Akhir kata, saya sebagai moderator mewakili seluruh panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.